Jiwa Heka itu menghujani Weina seperti hujan meteor, memaksanya untuk menggunakan invincible barrier-nya karena teman-temannya tidak ada untuk membelanya. Hanya diperlukan beberapa detik agar seluruh situasi berubah. Mereka hanya menemui jalan buntu, tetapi setiap anggota dari sekte tubuh ditekan dan tertahan dalam sekejap ini. Bagaimana ini mungkin? Emosi dan ketidakpercayaan muncul di hati Weina. Tidak mungkin dia bisa percaya atau menerima bahwa 7 monster Shrek dapat mencapai pemahaman diam-diam dan chemistry tiba-tiba dari betapa kacaunya hal-hal sebelum ini. Mereka sama sekali tidak berkomunikasi satu sama lain sebelum semuanya terjadi, jadi bagaimana mereka semua bisa menyala pada saat yang sama, dan bagaimana mereka semua bisa memilih target yang berbeda. Selanjutnya, gerakan mereka terhubung satu sama lain dengan sangat mulus sehingga hampir tidak ada celah atau kelemahan sama sekali. Apa kekuatan terbesar 7 monster Shrek dalam pertempuran kelompok? Sebaliknya, apa kekuatan tempur inti mereka? Mengapa mereka memilih untuk masuk ke chapter grup meskipun mereka tahu bahwa setiap anggota body sekte sangat kuat? Kekuatan bertarung inti 7 monster Shrek bukanlah naga suci emas Bei Bei, atau Xuanwu Domain Susanshi. Demikian pula, itu bukan keterampilan fusi jiwa bela diri Huo Yuhao dan Wang Donger. Deteksi spiritual yang tidak terlihat dan tidak berwujud yang dibagikan di antara semua orang selama pertempuran kelompok mereka, dan dengan deteksi spiritual inilah setiap orang dapat mencapai chemistry yang menakutkan dan saling pengertian. Ini adalah kekuatan terkuat mereka, dan itu memberi mereka keberanian untuk menantang lawan yang lebih kuat dalam pertempuran kelompok. Tim Tang Sekte telah menyelidiki lawan mereka sejak awal, dan mereka sengaja bersantai dan memisahkan diri setelah itu. Huo Yuhao telah merencanakan dan menciptakan setiap taktik dan gerakan tunggal, mulai dari saat mereka kelihatannya tidak memiliki kerja tim dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, hingga saat ini, ketika mereka semua berkobar pada saat yang sama. Dia hanya memiliki satu tujuan sejati, dia ingin mengalahkan anggota terkuat tubuh sekte, Long Aotian. Tidak peduli berapa banyak kemampuan tersembunyi yang dimiliki Putri Weina, dan apakah dia inti timnya atau tidak, kecakapannya secara keseluruhan masih jauh berbeda dari kemampuan Long Aotian. Hasil paling penting yang ingin dicapai oleh Huo Yuhao dengan mengalahkan Long Aotian tidak hanya untuk melemahkan kekuatan keseluruhan tubuh sekte, ia juga ingin menyerang kepercayaan diri mereka. Semua ketenangan dan ketenangan dari sebelumnya adalah agar mereka dapat mengisi untuk letusan saat ini. Bola cahaya biru, ungu, dan emas yang digabungkan Huo Yuhao dan Wang Donger berubah menjadi mata vertikal besar pada saat yang sama ketika bola itu kembali ke tanah. Ini adalah mata roh Huo Yuhao, dan Wang Donger mendukungnya. Mata besar itu tampak dalam, dan dunia tanpa batas tampak muncul jika seseorang menatapnya dengan cermat. Pada saat berikutnya, campuran menakutkan dari cahaya biru, ungu, dan emas keluar. Sinar cahaya ini menyerupai simfoni cahaya saat ditembakkan langsung, dan di mana-mana yang dilaluinya diwarnai dengan warna keemasan yang aneh. Ini termasuk lapisan pemisah yang Douluo Unbreakable telah taruh di tanah. Long Aotian masih berjuang sekuat tenaga di dalam binding light merah yang menahannya. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah, dan dia melepaskan teknik terkuatnya, tubuh sejati jiwa miliknya, dalam upaya untuk membebaskan diri dari borgol cahaya pengikat. Tapi kelas 7 binding light ini terlalu kuat. Klaim bahwa itu untuk sementara waktu dapat membatasi kemampuan jiwa Douluo bukan hanya mitos, dan meskipun Long Aotian telah melepaskan tubuh jiwa-jiwa sejatinya dan seluruh tubuhnya menjadi pijar, dia hanya bisa menonton ketika ikatan di sekelilingnya perlahan rusak. Namun, sinar multiwarna sudah tiba di depannya. Sinar ini melewatinya dalam sekejap mata. Tepat ketika semua orang dari Body Sect percaya bahwa serangan ini difokuskan pada Long Aotian, sinar 3 meter yang sangat besar dengan lebar 3 warna langsung memanjang, dan hampir membagi panggung kompetisi menjadi 2. Jiang Nanan masih membuat Jiang Yixi tidak bisa bergerak dengan soft bone lock-nya, dan menghilang dengan cepat melalui instant shift. Jiang Yixi bahkan tidak bisa bereaksi saat dia ditelan oleh sinar cahaya trikoloret. Jalan emas di tengah kemewahan Melayu, Huo Yuhao dan keterampilan fusi jiwa bela diri pertama Wang Donger. Binding light yang memegang Long Aotian akhirnya pecah, tetapi dia telah berubah menjadi patung emas.
Dia bukan satu-satunya, Jiang Yixi juga menjadi patung emas setelah dia dipukul oleh jalan emas. Long Aotian sangat kuat, tetapi Huo Yuhao dan Wang Donger sama-sama memiliki jiwa bela diri kembar, satu adalah kaisar jiwa dan lainnya raja jiwa. Bagaimana bisa upaya gabungan mereka, keterampilan fusi jiwa bela diri mereka, tidak menjadi kuat? Mereka telah bekerja sama untuk mengalahkan dan sage jiwa perkasa terbaik sebelumnya. Cara terbaik untuk bertarung melawan Golden Rod adalah dengan menghindari diserang olehnya. Pada akhirnya, jalan emas tidak bisa mengunci sasaran. Tapi begitu disambar, jiwa-jiwa bela diri sejati, terhalau, jiwa bela diri, diusir. Cahaya yang intens dan energi spiritual dengan serius merusak tubuh mereka, yang membeku di tempat. Mata vertikal 3 warna raksasa itu berubah menjadi bola 3 warna, dan suhu udara turun drastis pada saat berikutnya. Bola trikoloret berubah sekali lagi, dan lampu hitam dan putih terjalin saat tekanan mengerikan dilepaskan. Es dingin dan salju menyapu ketika palu hitam muncul dengan ultimate ice transparan di permukaannya. Badai salju besar segera mengepul Long Aotian dengan tubuhnya di tengah, dan suhu rendah yang membekukan menciptakan lapisan transparan es dan es di tubuhnya, yang sudah menjadi patung emas. Seekor raksasa yang terbentuk dari embun beku dan salju mencengkeram palu besar yang menakutkan, dan sepertinya itu akan merobek dunia menjadi berkeping-keping saat jatuh dari langit. Ini adalah perpaduan antara Kalajengking Ice Jade Empress dan Clear Sky Hammer. Ini adalah salah satu dari keterampilan fusi jiwa bela diri Huo Yuhao dan Wang Donger lainnya. Blaze di tengah Frost, Hammer Kaisar Surgawi. Cahaya yang mengikat, jalan emas, dan palu kaisar surgawi. 3 kemampuan tertinggi ini adalah apa yang telah dipersiapkan Huo Yuhao untuk mengakhiri Long Aotian. Huo Yuhao mungkin tidak bisa mengalahkan Long Aotian bahkan jika tubuhnya sepenuhnya pulih satu-satu. Namun, Huo Yuhao dan Wang Donger melawan Long Aotian dalam situasi 1 lawan 2 berarti Long Aotian tidak memiliki kesempatan sama sekali. Kekuatan jiwa Huo Yuhao sedang dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan, tetapi Wang Donger adalah direktur utama sekarang, dan itu tidak terlalu bermasalah bagi mereka untuk melepaskan 2 keterampilan fusi jiwa bela diri pada saat yang sama. Long Aotian telah dieliminasi. Wei Na berteriak di bagian atas paru-parunya, dan suaranya terdengar menusuk dan melengking. Seruannya diarahkan pada Douluo Unbreakable, Zheng Zan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Long Aotian, yang jiwa bela diri dilucuti dari tubuhnya, benar-benar tidak dapat menahan serangan ini. Tapi Zheng Zan tampaknya setengah mengalahkan lebih lambat, dan dia 1 langkah terlalu lambat untuk menyelamatkan Long Aotian. Jeritan tajam terdengar dari mulut Wei Na, dan 5 cincin jiwa di tubuhnya tiba-tiba berubah pada saat ini. 2 cincin jiwanya yang kuning, 2 ungu, dan 1 jiwa hitam tiba-tiba menjadi 6 cincin jiwa hitam yang identik ketika cincin jiwa barunya yang keempat berkilau dengan cahaya hitam. Semua orang bisa melihat gelombang memutar dan memutar-mutar dari tubuhnya di tengah teriakannya yang menusuk telinga. Bola cahaya perak putih berkedip di belakangnya, yang tampaknya terdiri dari gulungan dan lipatan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah bentuk otak. Ini adalah keterampilan jiwa keempatnya, Wild of the Banshee. Itu adalah keterampilan jiwa yang tangguh yang menyatukan energi spiritual dan sonik bersama, dan itu adalah keterampilan jiwa 10.000 tahun. Wei Na tidak bisa diganggu dengan hal lain ketika dia tahu bahwa Zheng Zan akan sedikit terlambat. Dia segera melepaskan kemampuan kuat yang paling mungkin untuk menyelamatkan Long Aotian, dan tidak bisa diganggu dengan menyembunyikan cincin jiwa-jiwa bela dirinya yang kedua lagi. Semua orang bisa tahu dari jiwa bela diri keduanya bahwa dia baru saja mulai menempelkan cincin jiwa pada jiwa bela diri tipe spiritualnya setelah dia menjadi Raja Roh atau Kaisar Jiwa. Setiap cincin adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Meskipun dia bisa melakukannya dengan lebih baik, ini sudah cukup. Sulit bagi Tuan Jiwa dengan jiwa bela diri tipe spiritual untuk mendapatkan cincin jiwa yang cocok di tempat pertama. Huo Yuhao menjadi contoh nyata. Bahkan lebih sulit menemukan cincin jiwa 100.000 tahun. 100.000 tahun makhluk roh tipe spiritual memang ada, tetapi setiap makhluk sangat kuat, dan itu berarti berburu dan membunuh satu makhluk sangat menantang.
Itu tidak mudah bagi sekte tubuh untuk menemukan dan membunuh binatang buas seperti itu bahkan dengan sejumlah individu kuat mereka, apalagi menemukan dan membunuh sebanyak 9 untuk Weina. The sekte tubuh adalah sekte, itu tidak ada hanya untuk Weina sendiri, dan bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk membantunya mencapai semua itu, anggota sekte lain akan menyebut alokasi sumber daya yang tidak masuk akal ini dipertanyakan. Oleh karena itu, Weina memilih untuk melampirkan cincin jiwa ke jiwa bela diri keduanya setelah dia menjadi jiwa kaisar sehingga dia bisa mendapatkan kehormatan dan kemuliaan bagi kekaisaran jiwa surgawi di turnamen musim ini. Dia adalah anggota tim terkuat Snow Demon Sekte kedua setelah Long Aotian. Bisakah Wild of the Banshee menghentikan Huo Yuhao dan Hammer Kaisar Surgawi Wang Donger? Setiap orang yang saat ini terkunci dalam pertempuran dipengaruhi oleh gelombang memutar ketika mereka berdesir keluar. Weina tidak bisa diganggu dengan api ramah karena Long Aotian berada dalam situasi yang sulit hidup atau mati, dan bahkan rekan timnya menjadi sasaran keterampilan jiwa tipe kontrol masa ini. Setiap orang secara tidak sadar menutupi telinga mereka ketika pikiran mereka sementara keluar, disertai dengan kelemahan sesaat di tubuh mereka. Xiao Xiao hanya memiliki 5 cincin jiwa, dan dia mulai berdarah dari hidungnya. Jiang Nanan hendak menyerang Jiang Yixi setelah yang terakhir diserang oleh Golden Rod ketika dia mengerang, dan hidungnya mulai berdarah juga. Anggota tim sekte tubuh sedikit lebih baik. Mereka memahami Weina dengan cukup baik, dan semua orang membuat persiapan yang diperlukan. Namun demikian, setiap kemampuan tunggal yang mereka lepas atau salurkan terputus. Sangat disayangkan bahwa keterampilan yang perkasa ini yang memiliki efek ajaib pada semua orang tidak melakukan apa-apa ketika melawan Hammer Kaisar Surgawi. Itu tidak bisa mengguncang Palu sama sekali. Huo Yuhao juga seorang guru jiwa tipe spiritual dan tipe kontrol. Mata rohnya hanya memiliki 5 cincin jiwa, tetapi cincin jiwa macam apa itu? Tanpa membicarakan cincin jiwanya yang lain, cincin jiwanya yang pertama adalah cincin jiwa sejuta tahun. Sementara kekuatan rohaninya telah mengalami banyak evolusi dan berada di ranah konkret imaterial. Selanjutnya, dia bekerja sama dengan Wang Donger dalam serangan ini. Bagaimana dia bisa dengan mudah terguncang? Kesadaran Long Aotian masih jelas, tetapi hanya ada satu pikiran di dalam hatinya, sudah berakhir. Palu Kaisar Surgawi menjulang di atasnya. Dia tidak lagi memiliki jiwa bela diri untuk melindunginya, dan Ultimate Ice telah menginvasi sumsum tulangnya, sementara efek korosif intens jalan emas merambah dengan panik ke tubuhnya yang terluka. Dia mungkin akan memiliki kesempatan untuk melawan semuanya jika dia dalam kondisi puncaknya, tapi sekarang dia bisa mendengar suara Weina dengan sangat jelas di kepalanya. Namun, hanya ada kesedihan di hatinya. Jika seseorang mengatakan kepadanya sebelum turnamen bahwa dia akan mati dalam pertempuran, dia akan penuh dengan ketidakpercayaan dan penghinaan terhadap komentar itu. Dia terlalu percaya pada kekuatan dan kemampuannya sendiri, tetapi segala sesuatu yang terjadi di depan matanya membuat pikirannya benar-benar kosong dan kosong. Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Upaya panik Weina untuk menyelamatkannya sama sekali tidak memperlambat lawan mereka. Ledakan. Lantai bergetar dan bergetar, saat Hammer Kaisar Surgawi terlalu merusak. Efek palu yang membatu langsung menelan semuanya dalam jarak 20 meter darinya, dan seluruh arena menjadi dunia es dan salju. Tidak, Weina menjerit mencekik darah saat air mata mengalir dari matanya. Long Aotian bukan hanya individu terkuat di antara semua orang di generasi muda tubuh sekte, dia juga pacarnya yang sangat dicintainya, dan tunangannya. Namun, air matanya hanya menetes ketika matanya kendur. Alasan untuk itu adalah karena dia bisa melihat dengan jelas bahwa palu besar itu tidak menabrak tubuh Long Aotian, dan meskipun dia terlempar ke udara ketika palu itu membentur tanah, warna emas di tubuhnya secara bertahap surut sebagai dia meluncur cepat ke langit. Dua sosok terpisah di udara. Huo Yuhao terlempar ke langit, dan mendarat kembali di dalam all-terrain self-driving fortress-nya yang masih bersujud di tanah, sementara Wang Donger merentangkan sayapnya dan melayang tinggi di udara. Dia mengangkat tangannya pada saat yang sama, dan heksagram arai secara akurat muncul di bawah kaki Jiang Yixi. Masih berjuang melawan efek dari Golden Rod, dia langsung tersapu ke langit. Wang Donger mendorong tangannya segera setelah itu,
dan seberkas cahaya keemasan menyerbu ke arah Jiang Yixi, Butterfly Goddess Slash. Dia masih hidup. Long Aotian masih hidup. Wei Na telah lupa bahwa dia masih berpartisipasi dalam turnamen pada saat ini, dan air matanya berhenti sejenak sebelum mereka mengalir keluar seperti air terjun sekali lagi. Wei Na juga sangat kuat secara individual, dan ini adalah alasan dia tahu betul bahwa Huo Yuhao dan Wang Donger tidak terpengaruh oleh serangannya. Mereka telah menunjukkan belas kasihan kepada Long Aotian. Long Aotian berjungkir balik di udara saat dia jatuh kembali ke tanah. Seluruh tubuhnya bergetar terus-menerus. Hammer Kaisar Surgawi tidak memukulnya, tapi ais ultimate Huo Yuhao begitu dingin sehingga dia masih membeku di seluruh. Wajahnya tampak sangat kendur dan tak bernyawa, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Berapa banyak orang yang tewas di tangan Sekte Tang di putaran sebelumnya. Namun, Tang Sekte memberinya kesempatan hari ini, dalam pertandingan ini. Dia masih hidup, masih hidup. Long Aotian menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa hidup itu indah. Menjadi hidup berarti memiliki harapan, dan dia adalah individu nomor satu di antara generasi muda Body Sect. Dia juga menantu kekaisaran Heavenly Soul Empire di masa depan, dan dia adalah tunangan Wei Na. Aku masih hidup. Pada saat ini, wajahnya yang biasanya keras dan dingin dipenuhi dengan emosi dan ekspresi yang rumit ketika dia berbaring di sana dengan bingung, tidak bergerak. Kamu telah dieliminasi. Zheng Zan agak terlalu lambat, tapi dia melangkah di depan Long Aotian sekarang. Wei Na tidak berteriak pada Zheng Zan untuk apa-apa. Dan meskipun dia sengaja selangkah lebih lambat, Long Aotian pasti akan tersingkir dari pertandingan ini. Long Aotian benar-benar terlalu kuat dalam hal kekuatan individu. Jika satu tim harus memenangkan chapter ini, tim-tim berikutnya mungkin lebih suka memiliki kemajuan Tang Sek. Mata kendur Long Aotian secara bertahap pulih. Matanya penuh dengan kekecewaan dan frustrasi ketika dia melihat ke arah Huo Yuhao, yang telah mendarat kembali di dalam all-terrain self-driving fortress-nya. Long Aotian mengangguk dengan berat sebelum dia berbalik dan berjalan menuju tepi panggung kompetisi. Dia kuat, sombong, tapi dia juga tahu tentang rasa terima kasih. Selanjutnya, dia benar-benar kalah. Kekalahan Long Aotian adalah seperti yang diprediksi Huo Yuhao, dan anggota tim sekte tubuh lainnya sangat terpengaruh. Satu pun dari mereka terguncang sampai ke inti, dan bahkan tuan jiwa tipe kontrol utama mereka, Wei Na, penuh dengan emosi yang beriak. Tidak ada lagi keraguan tentang hasil dari pertempuran ini. Tidak sulit membayangkan bagaimana Jiang Yixi akan berakhir karena dia harus berhadapan dengan Dewi Kupu-Kupu Wang Donger Slash tanpa kondom. Selanjutnya, dia masih dikendalikan dan ditangkap oleh jalan emas dan arai heksagram Wang Donger. Wang Donger sengaja menahan, dan Jiang Yixi dieliminasi tak lama setelah itu. Itu 7 lawan 4 setelah itu. Huo Yuhao praktis telah kehilangan semua kekuatan bertarungnya, tetapi ia masih memiliki benteng berkendara sendiri semua medan. Eye of Terror di langit menembakkan sinar cahaya yang kuat pada Wei Na tanpa ragu-ragu. Wei Na berhasil pulih dan bereaksi tepat waktu, dan menangkis serangan ini. Namun, dia mengalami cedera ringan dalam prosesnya. Bei Bei, Su Sanxi, Xiao Xiao, Jiang Nanan, He Kaitu, dan Wang Donger melepaskan kemampuan perkasa mereka, dan mengambil 5 menit lagi di bawah perintah Huo Yuhao sementara dia berjuang untuk mempertahankan deteksi spiritualnya untuk akhirnya menekan lawan mereka. Itu cukup sulit, tetapi mereka akhirnya menang. Putaran sudah berakhir, dan Sekte Tang telah mengalahkan Sekte Snow Demon, atau lebih tepatnya Sekte Tubuh, dan dengan bangga mendorong ke semifinal. Namun, 7 monster Shrek tidak dalam kondisi yang baik. Huo Yuhao benar-benar dihabiskan, sementara Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, dan Bei Bei terluka. Luka Su Sanxi relatif lebih serius, tetapi hanya 2 yang muncul sempurna dan tidak terluka adalah Wang Donger dan He Kaitu. Bahkan mereka juga menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Dapat dikatakan bahwa itu akan menjadi tugas yang hampir tidak dapat dibantah bagi Sekte Tang untuk mengalahkan lawan sekuat Sekte Snow Demon tanpa perencanaan Huo Yuhao. Sangat sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Sekte Tang tidak menang karena mereka lebih kuat.
Jauh lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka menang karena taktik dan strategi pertempuran Huo Yuhao, mulai dari pertandingan eliminasi tunggal hingga pertempuran kelompok sesudahnya. Huo Yuhao telah menyeret Sekte Snow Demon ke hidung sepanjang waktu. Tanda hubung. Kami menang. Kami menang. Seven Monsters Shrek saling bertukar pandang, dan tidak satu pun dari mereka yang bisa menyembunyikan kegembiraan di hati mereka saat mereka berseru dengan penuh semangat berulang kali sambil saling berpelukan. Tentu saja, ini tidak termasuk Huo Yuhao. Dia terlalu menghabiskan waktu, dan hanya bisa menggerakkan tangan kanannya saja. Bahkan jika dia bisa bangkit dari all-terrain self-driving fortress, dia mungkin akan jatuh dan membuat dirinya pusing. Wang Donger menariknya keluar dari benteng dengan lembut. Tanda hubung. Turnamen telah berkembang ke semifinal, dan semifinalis telah ditentukan. Mereka adalah Akademi Shrek, Sekte Naga Langit, Sekte Roh Kudus, dan Sekte Tang. Kedua tim dari Shrek Academy masing-masing mengambil tempat di semifinal. Tanda pisah. Selamat. Wei Na, Long Aotian, dan anggota tim Snow Demon Sekte lainnya tiba sebelum Sekte Tang. Wajah cantik Wei Na masih berkaca-kaca saat dia menggenggam tangan kiri Long Aotian dengan erat dengan tangan kanannya. Senyumnya sangat tulus, seolah-olah dia tidak kalah sama sekali. Bei Bei tertawa dan berkata, mengalahkan kalian di chapter ini sulit bagi kami. Long Aotian berkata, kami akan bertarung lagi jika ada kesempatan. Dia berbalik ke arah Huo Yuhao saat dia berbicara. Huo Yuhao lemah dan lelah, tetapi dia masih bertahan saat dia duduk di sana di kursi rodanya. Dia balas mengangguk ke arah Long Aotian dengan wajah pucat yang mengerikan. Wei Na berkata dengan tulus, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, Yu Hao. Saya akan selalu mengingat kebaikan ini. Aotian adalah tunanganku, dan aku tidak akan tahu apa yang harus dilakukan jika sesuatu terjadi padanya selama turnamen. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, kami bukan musuhmu, Tuan Puteri. Selanjutnya, Kekaisaran Jiwa Surgawi adalah salah satu pelanggan terbesar Tang Sek. Bagaimana saya bisa merusak hubungan baik dan hubungan baik kita? Saudara Long, kita akan bertarung lagi ketika saya pulih sepenuhnya. Saya harus mengakui bahwa saya tidak dapat mengalahkan Anda saat ini jika kita saling berhadapan satu lawan satu. Petik 2. Long Aotian menjawab, tidak, aku yang kalah hari ini. Saya pemimpin tim, tetapi saya terlalu fokus pada kekuatan individu, dan saya tidak membantu Wei Na merampingkan tim dan menjaga mereka tetap bersama. Kami menaruh terlalu banyak kepercayaan pada kemampuan individu kami, yang merupakan alasan terbesar mengapa kami kalah dari Anda di chapter ini. Tim Anda jauh lebih baik daripada kami dalam hal itu. Saya kalah, dan saya kalah meyakinkan. Namun, kegagalan saya hanya untuk hari ini. Mulai besok dan seterusnya, saya akan bekerja keras untuk menebus kelemahan saya dan kekurangan saya. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, kami bukan musuhmu, tapi aku sangat bersedia menjadi sainganmu. Long Aotian berjalan ke Huo Yuhao dan mengulurkan tangan kanannya. Huo Yuhao mengangkat miliknya sendiri, dan mereka tersenyum sementara mereka saling menatap mata. Mereka saling menghargai satu sama lain, dan semua dendam dan perasaan tidak enak dari pertempuran sebelum ini menghilang ke udara. Wei Na berjalan ke Bei Bei dan membisikkan beberapa hal ke telinganya. Kepala Bei Bei miring ke satu sisi dan matanya berbinar, dan mereka berdua berinteraksi dengan mata mereka sebelum mereka mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan panggung kompetisi. 4 tim maju dari perempat final, dan semifinal akan dimulai. Pertandingan final perempat final tidak diragukan lagi yang paling epik dan spektakuler. Sekte Tang dan Sekte Snow Demon keduanya disambut dengan tepuk tangan hangat dari para penonton saat mereka melangkah keluar dari panggung kompetisi. Kedua tim ini bukan milik Sun Moon Empire, tetapi semua orang tahu bagaimana menghormati kekuatan dan kekuatan. Kedua tim ini telah mendapatkan kekaguman dan rasa hormat yang tulus dari warga Sun Moon Empire. Tanda hubung. Di mimbar, Su Tianran tidak segera pergi setelah pertandingan seperti yang selalu dilakukannya. Sebagai gantinya, dia hanya duduk di sana dengan ekspresi gelap dan suram di wajahnya. 15 menit berlalu sebelum Su Tianran akhirnya mengangkat tangannya untuk memberi sinyal pada Ju Zi untuk mendorongnya keluar dari arena.
Dia pergi dengan para pelayannya dan pengawalnya mengawalnya. Cuzi, saya penuh dengan keluhan setelah putaran itu, Su Tianran berbicara dan mendesah pada saat yang sama. Cuzi berkata dengan lembut, jangan kecewa, Yang Mulia. Meskipun Kekaisaran Sun Mun tidak memasuki semifinal, kita masih memiliki Sekte Roh Kudus. Petik 2. Su Tianran menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Sekte Roh Kudus bukan milik kita, pada akhirnya. Jika bukan karena fakta bahwa kita harus berurusan dengan Sekte Tubuh dan Akademi Shrek, apakah Anda pikir saya akan bersedia bekerja sama dengan orang-orang jahat dan jahat itu? Namun, kita tertinggal dalam memelihara generasi muda kita. Akademi Shrek dan Sekte Tubuh telah menjalani reputasi sebagai sekte dan entitas dengan sejarah panjang. Jika bukan karena alat jiwa kita, Kekaisaran Sun Mun mungkin tidak dapat mendominasi seluruh benua bahkan setelah 10.000 tahun. Pertempuran hari ini telah memungkinkan saya untuk memahami banyak hal. Saya terlalu sombong dan bangga pada masa lalu. Petik 2. Cuzi menghela nafas dan berkata, Yang Mulia, Anda pasti akan menjadi kaisar yang brilian dari Kekaisaran Bulan Matahari di masa depan. Su Tianran tersenyum tipis ketika dia menepuk tangannya. Aku tidak peduli menjadi kaisar yang brilian atau apapun. Yang saya pedulikan adalah proses ekspansi dan pengembangan. Saya peduli dengan tekad yang tak tergoyahkan dalam menghadapi tantangan, ambisi dan keberanian untuk mencapai puncak dunia. Seluruh hidupku dikhususkan untuk memerintah tertinggi di seluruh benua Douluo. Petik 2. Cuzi berkata dengan tegas, kamu pasti akan berhasil, Yang Mulia. Aku akan selalu menjadi pion dan pelopormu, dan aku akan selalu bersedia bertarung untukmu, apapun kesempatannya. Saya tidak akan menyesal bahkan jika saya harus mati dalam pertempuran. Petik 2. Su Tianran tertawa dan menjawab, tidak, kamu tidak diperbolehkan mati dalam pertempuran. Saya masih berharap kita berbagi kemuliaan dan kehormatan itu ketika tiba saatnya. Aku akan selalu membutuhkan seseorang yang mengenal hatiku di sampingku, dan kaulah yang paling penting. Petik 2. Cuzi tampak tersentuh ketika dia menjawab, terima kasih atas cinta dan perhatianmu, Yang Mulia. Apakah Anda pikir Sekte Roh Kudus dapat mengalahkan Sekte Tang, Yang Mulia? Sepertinya Tang Sekte memang cukup kuat, dilihat dari penampilan mereka hari ini. The Sek Tubuh benar-benar kehilangan mereka. Petik 2. Su Tianran menjawab, Sekte Roh Kudus mungkin tidak lebih kuat dari Sekte Tubuh dalam hal kekuatan individu, tetapi jangan lupa dari mana Sekte Roh Kudus berasal. Kehadiran mereka sangat berbeda dari Sekte Tubuh, dan hal yang paling menakutkan tentang Tuan Jiwa Jahat bukanlah kekuatan mereka, itu adalah kejahatan mereka. Tentu saja, tidak ada yang penting lagi. Tidak peduli siapa yang mengklaim kejuaraan pada akhirnya di turnamen ini, para elit generasi muda ini hanya memiliki dua pilihan, tunduk atau mati. Cuzi merasakan jantungnya bergetar saat dia menggigit bibir bawahnya. Matanya yang indah sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sekte Tang telah kembali ke hotel. Mereka tidak dapat diganggu dengan postmortem saat ini, dan semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat sesegera mungkin. Mereka telah mencapai tujuan utama mereka dalam pertempuran ini. Bodi Sekte bukan musuh mereka, dan Sekte Tang telah berhasil menang dan maju ke semifinal tanpa merusak hubungan mereka. Mereka telah menyelesaikan semua tugas utama mereka di turnamen ini. Huo Yuhao duduk berhadapan dengan Wang Donger saat mereka menyalurkan kekuatan Haodong mereka bersama. Warna telah kembali ke wajah Huo Yuhao, dan dia tidak sepucat sekarang. Hari ini terlalu melelahkan baginya, dan mengambil kekuatan fisik dan mentalnya. Banyak dari kekuatan jiwanya dan kekuatan rohaninya telah dikonsumsi. Long Aotian benar, seluruh tim Bodi Sekte terlalu bangga dan sombong, dan mereka tidak dapat melepaskan kemampuan individu terkuat mereka karena kerja tim mereka, atau lebih tepatnya, kekurangan itu. Namun meski begitu, Huo Yuhao masih terlalu banyak dihabiskan sebagai pemimpin dan komandan tim Tang Sekte. Huo Yuhao memikirkan kembali seluruh pertandingan saat dia duduk di kursi rodanya di jalan kembali, dan membuat evaluasi sendiri tentang anggota tim individu Bodi Sek. Dia menyadari setelah itu bahwa jika strategi dan taktik pertempuran kedua tim sudah ada dan tidak bermasalah,
hanya ada satu cara Sekte Tang bisa mengalahkan Sekte Tubuh, tubuhnya harus pulih. Baru saat itulah kekuatan bertarungnya bisa dilepaskan ke tingkat setinggi mungkin, dan dia bisa bekerja sama lebih baik dengan Wang Donger. Hanya dengan begitu mereka memiliki kesempatan untuk mengalahkan Sekte Tubuh. Mereka beristirahat selama hampir 4 jam sebelum mereka pergi ke kantin untuk makan. Mereka bertemu dengan 2 tamu di kantin. Lebih tepatnya, mereka bertemu dengan 2 putri. Tanda hubung. Setelah makan, Bei Bei, Huo Yuhao, Wei Na, dan Su Jiujiu duduk bersama di ruang tamu di lantai paling atas Brilliant Delight Hotel milik Sekte Snow Demon. Kedua putri telah kehilangan perkelahian masing-masing, dan sementara Akademi Nasional Star Luo dikalahkan secara langsung, mereka berhasil menjaga diri mereka tetap utuh. Ekspresi Su Jiujiu sangat normal dan biasa saja, karena dia sudah meramalkan hasil hari ini ketika mereka menggambar Holy Ghost Sect sebagai lawan perempat final mereka. Kapan kalian berencana untuk pergi? Bei Bei mengambil inisiatif dan bertanya sambil tersenyum. Su Jiujiu bertukar pandang dengan Wei Na dan berkata, kami tidak terburu-buru. Saya pikir kami akan menunggu seluruh turnamen berakhir sebelum kami pergi. Jika Brilliant Delight Hotel menolak untuk terus memberikan layanan mereka kepada kami akan menemukan hotel terdekat untuk menginap. Petik 2. Oh, kamu sepertinya tidak terburu-buru untuk pulang, lanjut Bei Bei, dengan senyum yang sama di wajahnya. Su Jiujiu melirik ke arahnya. Dia memiliki kesan kuat tentang kakak laki-laki tertua Sekte Tang. Pria ini tampan, dan dia selalu mengenakan senyum tipis di wajahnya. Dia tampak ilmiah dan segar, dan mudah bagi orang lain untuk memiliki kesan yang baik padanya. Namun, gaya bertarungnya secara drastis berbeda dari bagaimana ia biasanya membawa dirinya ketika ia tidak dalam pertempuran. Dia ganas, dan menakutkan. Bei Bei dan Su Sanshi berlabuh di barisan depan Seven Monsters Shrek. Iya, kami tidak terburu-buru. Semifinal dan final akan semakin spektakuler. Karena kita di sini, kita harus selesai menonton turnamen sebelum kita pergi, jawab Su Jiujiu dengan senyum cerah di wajahnya. Sebagian besar tim yang telah dikalahkan memilih untuk pergi. Turnamen berlangsung dalam waktu yang sangat lama, dan Brilliant Delight Hotel memalingkan mereka yang telah tersingkir dari turnamen. Beberapa tim tidak dapat menemukan tempat tinggal di kota bahkan jika mereka mau. Tentu saja, beberapa tim ini telah mengatur hal-hal untuk diri mereka sendiri sebelumnya sehingga mereka dapat terus menonton turnamen. Sebagian besar tim ini adalah tim asli Kekaisaran Sun Moon, jadi relatif lebih mudah bagi mereka untuk tetap tinggal. Tim-tim yang termasuk dalam 3 negara asli benua Douluo sebagian besar tidak memilih untuk tinggal karena mereka tidak sangat ramah dengan Kekaisaran Sun Moon. Mereka tidak ingin tinggal terlalu lama karena mereka takut bahwa Kekaisaran Sun Moon akan mengambil tindakan terhadap mereka. Su Jiujiu menoleh ke arah Wei Na setelah dia menyatakan bahwa dia tinggal di belakang. Bagaimana dengan Sekte Snow Demon, Saudari Wei Na? Kapan kalian pergi? Oh, itu salah, aku harus memanggil kalian Body Sect. Saya tidak berharap Anda memiliki begitu banyak rahasia. Anda memiliki jiwa bela diri kembar, dan Anda juga salah satu pejuang ajaib Body Set. White Silver Second Awakening. Sangat mengesankan. Wei Na telah kembali normal sekarang, dan dia masih mengenakan penampilan lembut dan lembut yang sama seperti biasanya. Dia tersenyum tipis, dan lesung pipi muncul di pipinya seperti bunga lili segar dan menyenangkan. Karena kamu tidak terburu-buru untuk pergi, maka kami bahkan lebih enggan untuk pergi. Kami akan menunggu turnamen berakhir sebelum kami pergi. Petik 2. Su Jiujiu tersenyum dan berkata, itu bagus. Kita bisa menemani satu sama lain ketika kita pergi. Saya kira saya akan memiliki teman untuk perjalanan saya. Petik 2. Wei Na mengangguk. Itu bagus. Bei Bei, Yu Hao, mengapa kita tidak memutuskan waktu dan tempat sehingga kita bisa pergi bersama setelah turnamen? Anda dapat memanggil yang lain dari Shrek Academy juga. Semakin meriah. Petik 2. Bei Bei menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kami sangat lelah hari ini, Tuan Puteri tercinta, dan tidak nyaman bagi Huo Yuhao untuk bergerak. Kita sudah menghabiskan terlalu banyak hari ini,
jadi kita harus berhenti berbelit-belit dan langsung ke pokok permasalahan sehingga kita bisa kembali beristirahat setelah diskusi kita. Kalau tidak, kalian berdua bisa menyelesaikan diskusi Anda sebelumnya dan menemukan kami sesudahnya. Petik 2. Ekspresi Su Jiujiu tidak berubah saat dia mendengarkan Bei Bei memanggilnya dengan lidahnya. Wei Na tersipu malu, tapi dia masih tersenyum senang saat menatap Su Jiujiu dengan geli. Kedua putri itu saling memandang, tetapi tak satu pun dari mereka yang tampaknya ingin berbicara terlebih dahulu, dan ruangan itu langsung membisu. Bei Bei menunggu sebentar sebelum dia menghela nafas dan berjalan di belakang Huo Yuhao. Dia mulai mendorong kursi roda Yuhao, dan mereka mulai pergi. Tunggu, Su Jiujiu tidak bisa menahan diri lagi, dan berbicara terlebih dahulu. Su Jiujiu tidak memiliki kepercayaan diri dan kekuatan yang sama seperti yang dimiliki Wei Na. Meskipun dia memiliki keyakinan bahwa dia lebih baik daripada Wei Na dalam mengelola dan menangani hal-hal, Wei Na memiliki sekte tubuh di belakangnya, dan mungkin ada banyak orang kuat dari sekte tubuh di daerah tersebut. Wei Na punya alasan untuk percaya diri, dan dia punya alasan untuk merasa aman. Tapi bagaimana dengan dia? Apakah perusahaannya dapat memastikan jalannya yang aman ke rumah? Bei Bei menekankan tangannya ke pegangan kursi roda pohon emas dan berbalik ke arah Su Jiujiu. Su Jiujiu berhenti sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Baiklah, aku tidak akan bertele-tele lagi. Kalian telah melihat seperti apa turnamen itu. Kekaisaran Sun Moon menjadi lebih kuat dan lebih dominan, dan menurut analisis kami, Kekaisaran Sun Moon memiliki rencana jahat yang akan mereka jalankan setelah turnamen. Kami tidak yakin apa rencana mereka, tetapi kekuatan Kekaisaran Matahari Bulan dikombinasikan dengan Sekte Roh Kudus adalah ancaman besar bagi semua orang. Kita akan mengalami kesulitan mempertahankan diri kita sendiri jika mereka bergerak melawan kita, karena ini adalah wilayah mereka. Karena itu, aku ingin orang-orangku pergi bersama kalian. Bersama-sama kita berdiri, dan membagi kita jatuh. Lebih mudah bagi kita untuk saling menjaga satu sama lain saat kita bersama." Petik 2. Bei Bei memiringkan kepalanya. Su Jiujiu telah menggambarkan ketulusannya dengan kata-kata yang relatif baik, dan ini mungkin yang dia maksud sejak awal. Mungkin kata-katanya tidak lengkap, tetapi cukup untuk mengungkapkan kecemasan dan kekhawatirannya. Wei Na mengangguk dan melanjutkan, "Saya setuju dengan Jiujiu. Bersama-sama kita berdiri, dan membagi kita jatuh. Kekaisaran Sun Moon terlalu tenang dan sunyi, hingga aku merasa takut. Akan jauh lebih aman bagi semua orang, dan kita akan menemukan diri kita dalam situasi yang lebih baik jika kita semua pergi bersama setelah kompetisi. Setidaknya, mereka harus berusaha lebih keras jika mereka ingin berurusan dengan kita." Petik 2. Bei Bei melirik kedua putri dan berkata, "Salah satu dari kalian dapat mewakili negara, tetapi Sekte Tang hanya sekte kecil. Kami mungkin tidak akan berpartisipasi dalam ini." Petik 2. Baik Su Jiujiu dan Wei Na tercengang dengan tanggapan Bei Bei. Dari perspektif mereka, Sekte Tang tidak punya alasan untuk menolak proposal mereka, tetapi Bei Bei melakukannya secara langsung dan terus terang. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa di kursinya. Dia menjadi pendengar yang sabar. Bei Bei adalah kakak tertua-tertua Sekte Tang, dan juga direktur asli Tang Sekte itu. Huo Yuhao akan selalu menahan diri ketika Bei Bei ada sehingga kakak tertua-tertua bisa memutuskan segalanya. Ini bukan hanya karena rasa hormatnya pada Bei Bei, itu juga karena dia memiliki keyakinan mutlak pada kakak seniornya. "Baik, sudah terlambat, Tuan Putri. Kami akan pergi dulu. Kita bisa melanjutkan diskusi ini sesudahnya." Dengan itu, Bei Bei mendorong kursi roda Huo Yuhao dan meninggalkan ruangan. Tanda hubung. Su Jiujiu dan Wei Na saling melirik, keduanya untuk sementara tidak bisa berkata-kata. Wei Na memaksa tertawa setelah beberapa saat dan berkata, "Saya pikir Huo Yuhao sulit untuk dihadapi. Sedikit yang saya harapkan bahwa kakak tertua sulung Tang Sekte bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Jelas bahwa dia pikir kita tidak cukup tulus." Petik 2. Su Jiujiu juga mengenakan wajah hitam saat dia berbalik ke arah Wei Na dan berkata, "Wei Na, aku tahu bahwa kamu memiliki body shake di belakangmu.
Tetapi Anda juga harus memahami bahwa Kekaisaran Bulan Matahari membenci sekte tubuh lebih dari mereka. Jika mereka benar-benar memiliki beberapa rencana jahat untuk dieksekusi, sekte tubuh akan menjadi target pertama mereka. Akademi Shrek akan datang berikutnya, dan kemudian mereka akan menargetkan kita. Mari kita bicara dari hati ke hati, bagaimana menurutmu? Petik 2. Weina memiringkan kepalanya dan berkata, baiklah, kalau begitu aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Kami tidak hanya di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen, kami juga harus menjalankan tugas dan tugas lain. Tanda hubung. Bei Bei mendorong Huo Yuhao dan berjalan menyusuri koridor hotel. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, para putri ini sangat licik dan licik. Mereka tidak ingin memberikan apapun, namun mereka ingin menyeret kita ke kereta perang. Mereka sudah menghitung ini dengan baik, tapi apa yang kita miliki? Kami mewakili Sekte Tang, bukan Akademi Shrek. Kami tidak tahu siapa yang mereka miliki dan berapa banyak orang yang mereka dukung, dan kami bahkan tidak tahu bagaimana Shrek Academy telah mengatur berbagai hal. Keuntungan kami adalah perusahaan kami kecil, dan Kekaisaran Sun Moon tidak dapat melakukan apapun terhadap kami jika kami benar-benar ingin pergi karena kami memiliki Anda di sekitar. Lebih baik bagi kita untuk tidak terlibat dalam hal ini. Petik 2. Huo Yuhao tertawa pahit dan berkata, kami akan menjadi target yang jauh lebih kecil jika kami kalah di chapter berikutnya. Namun, jika kita menang, Gereja Roh Kudus pasti akan mendatangi kita apakah Kekaisaran Sun Moon menargetkan kita atau tidak. Petik 2. Bei Bei mengangguk dan berkata, masih banyak hal yang buram dan tidak jelas. Para putri lebih terburu-buru daripada kita, sementara semuanya akan jelas setelah putaran turnamen berikutnya. Paling tidak, kita bisa yakin bahwa Kekaisaran Sun Moon tidak akan bergerak melawan kita di dalam Radiant City bahkan jika mereka ingin.